Jadi orang yang sudah meninggal, roh tidak akan pernah kembali ke dunia dalam bentuk nyata. Jadi misalnya nanti bapak pulang, jumpa dengan roh ayahnya tegak depan pintunya, itu jin yang menyerupai. Pergi ke kampung, jumpa dengan seseorang yang mirip dengan mak dia, dengan kawannya, itu adalah jin yang menyerupai itu. Apa maksud jin menyerupai itu? Wallahu alam. Tanya sajalah ke jin itu sendiri, kita tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan yang pertama, bila kita sebutlah, kita umpamakan tahapan alam arwah, alam roh. Apa bedanya roh dengan arwah? Roh itu bentuk tunggal, ruhun. Kalau arwah itu bentuk jamak, arwahun. Jadi bahasa Arab itu kalau bentuk tunggalnya ruh, roh, ruhun. Misalnya Al-Quran menyebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Berarti satu. Kalau disebut ruhun, arwahun mujannadah. Ruh itu adalah judul mujannadah. Arwahun berarti banyak roh. Nah, alam pertama yang dahulu kita lalui namanya alam ruh atau alam arwah. Di alam arwah ini kita pernah dikumpulkan oleh Allah. Ya. Pernah dikumpulkan oleh Allah. Tak belakang aja bang. Nah apa-apa. Ya nanti aja. Pernah dikumpulkan oleh Allah. Lalu kemudian di alam roh ini kita pun ditanyai. Apa pertanyaan ketika itu? Pertanyaan tentang tauhid, tentang keimanan. Di alam roh. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka seluruh roh yang sudah diciptakan oleh Allah di alam arwah menjawab bala syahidna. Ya, benar kami mengakui engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Ini namanya di alam roh. Keterangan di alam roh ini sangat sedikit sekali. Karena ilmu manusia tentang roh itu sangat sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali hanya sedikit. Sehebat apapun orang hari ini, ketika ditanya tentang roh, maka mereka tak bisa jawab. Nanti ini kaitannya dengan beberapa fenomena yang terjadi. Apa fenomenanya Ustaz? Bisakah roh itu dipanggil-panggil datang ke dunia? Bisakah roh itu diinterogasi, diinterview? Beberapa jamaah itu kirim video ke saya menanyakan tentang itu. Maka saya jelaskan di sini. Tentang roh itu pengetahuan manusia sangat sedikit sekali. Tapi dia ada? Ya, jelas dia ada. Berdasarkan Al-Quran dan kita rasakan hari ini. Nah, ini alam roh. Lalu kemudian setelah dari alam roh ini, alam yang luas sekali, manusia tak ada yang tahu, dan informasi dari Nabi pun tak banyak, dari Al-Quran pun hanya sedikit. Lalu kemudian kita pun berpindah ke alam yang kedua. Nah, alam yang kedua ini di rahim ibu masing-masing. Ada yang rahimnya ibunya di Pekanbaru, ada yang di Arab, ada yang di Eropa, bergantunglah di mana orang itu hidup. Ketika di alam roh, alam rahim ini, saat janin berusia 120 hari. Batasannya dalam hadis Nabi 120 hari. Ketika janin itu sempurna, maka kemudian Allah perintahkan malaikat. Untuk apa? Untuk meniupkan ruh yang sudah diciptakan tadi. Fa idza sawaituhu, apabila aku telah sempurna menciptakan janin tersebut di rahim
Wa nafakhtu min ruhi, aku tiupkan ruh yang sudah aku ciptakan. Jadi kalau Bapak Ibu tengok terjemahan, wa nafakhtu min ruhi, aku tiupkan ruhku. Jangan diterjemahkan ruh Allah. Maksudnya adalah roh ciptaan Allah. Kalau ruh Allah berarti Allah punya ruh. Kalau orang punya ruh berarti dia mati. Tak mungkin. Maka di umur 120 hari, janin tadi yang belum ada nyawa, ditiupkanlah ruh, kemudian dia hidup. Nah, ini alam yang kedua. Di alam yang kedua ini Bapak Ibu, Allah perintahkan kembali malaikat untuk menanyai si janin tadi. Bagaimana cara malaikat itu, Ustaz? Itu di luar kemampuan manusia. Tapi adakah dalil yang menyatakan itu? Ada. Lalu kemudian diutuslah wa yub'atsu malaku fayunfakhu fi ruh. Diutuslah malaikat peniup ruh, lalu kemudian ditanyailah itu janin tentang 4 perkara. Bikatbi rizkihi, rezekinya ditulis. Wa ajalihi, ajalnya sudah ditulis. Sa'id, bahagia, wasaki, dan sengsara. Artinya perjalanan hidup kita sudah terkonsep, sudah tertulis sebagaimana yang sudah di dalam rahim ini. Jadi salah satunya adalah umur, ajal. Maka ajal kita, ajal itu artinya batas. Ini mungkin penjelasan tahun kemarin ini Bapak Ibu. Kan sudah lama jadi nggak apa-apa kita ulang lagi karena biasalah kita terkadang lupa. Ajal itu artinya batas. Saya sudah punya batasan hidup. Mungkin 60 tahun, mungkin lebih kurang, mungkin lebih pada itu. Bapak Ibu juga sama. Jadi kalau ajal itu sudah sampai, kemanapun kita lari, tak akan bisa menghindar. Maka begitulah kata Al-Quran. Al-Quran mengatakan di Quran surah An-Nisa itu, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan mendapati walaupun kalian berlindung di benteng yang kokoh. Benteng kokoh ini kan istilah. Benteng kokoh itu maksudnya sehebat apapun orang itu menjaga kesehatannya, minum obat lah, inilah, itulah, bahwasanya bukan itu yang menghalangi dia mendapati kematiannya. Kematian itu ketika ajal sudah sampai. Nah ini ditulis dengan detail nih Bapak Ibu. Jadi skenario-nya di dalam rahim itu sudah tertulis sedemikian rupa. Ini di alam rahim. Lalu kemudian rezeki dan seterusnya itu pun ditulis. 9 bulan 10 hari pada umumnya janin ini pun terlahir. Masuklah dia ke alam yang ketiga, alam dunia. Di alam dunia menyatulah pada diri seseorang jasad dan roh. Dalam tubuh kita ini ada jasad. Sekarang ini ada jasad dan ada roh. Singkatnya Allah katakan perjalanan manusia di dunia 3 fase. Allahul ladzi khalaqakum min di'fin, berawal dari lemah. Semua dulu dalam keadaan lemah. Ketika kecil, umur sebulan, 2 bulan, 5 bulan, setahun, dalam keadaan lemah. Ini fase pertama dalam kehidupan dunia. Setelah kita lemah, summa ja'ala min ba'di da'afin quwwah. Setelah kena lemah itu kalian akan kuat. Umur 10, 15, 20, 30, 40 tahun, itulah puncak kekuatan manusia. Di atas 40 tahun masuk fase yang ketiga. Fase apa namanya? Lemah kembali. Lemah umur setahun atau setengah tahun, kemudian semakin kuat, naiklah kekuatan itu karena makannya banyak, karena minumnya banyak, minum tetalu tiap Selasa subuh, tentu bertenaga dia macam Pak Ilyas. Semakin berumur semakin banyak tetalu yang habis. Contoh lah itu. Tambah tapai lagi. Apa tak panas badannya tu. Semakin banyak diisi semakin kuatlah kita Bapak Ibu. Tapi sampai puncaknya di umur 40 tahun kita kembali melemah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa.
Setelah kalian kuat itu, kalian akan melemah. Menurun terus. Bahkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu ikut melemah. Ingatan juga melemah. Maka Al-Quran itu mengisyaratkan kepada kita, wa man nu'ammirhu, Quran surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 67. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, kami kembalikan dia seperti penciptaan yang semula. Apa maksudnya ayat ini? Kalau dulu ketika kita umur setahun, tulang punggung ini sangat tak kuat sekali, lemah. Ketika berjalan mungkin tertatah-tatah, tertatih-tatih. Ketika masuk umur 60 tahun, maka tulang punggung ini pengennya kalau duduk, kalau enggak mencari tiang, cari dinding. Itu pengennya gitu aja. Karena sudah mulai melemah lagi. Ingatan ikut melemah, mata pun ikut melemah, mudah sekali kita tertidur. Dan itulah fase perjalanan kita di dunia, Bapak Ibu. Dan ini tak bisa ditolak. Tak bisa ditolak oleh akal manusia. Nah, sampai nanti masanya dia semakin melemah, kemudian di situ terjadilah namanya kematian tadi. Enggak bisa dihindari. Makanya salah satu doa kita kalau ziarah kubur, wa inna bikum insyaallah lahikun. Sesungguhnya kami bikum, terhadap kalian yang sudah meninggal, insyaallah dengan izin Allah, lahikun, kami akan menyusul. Apa maknanya menyusul di situ? Sesungguhnya kita ini ngantri. Kita ini semua ngantri ya Pak, ngantri menuju kematian. Mengambil jatah kehidupan tadi. Jadi kita ini mengantri. Kapan ya, siapa yang dulu, siapa yang belakangan, itu sudah tertulis dengan rapi di dalam catatan malaikat. Maka ketika kita ziarah kubur, kita ucapkan doa itu, wa inna bikum insyaallah ikun, dan sesungguhnya kami ini terhadap kalian, insyaallah dengan izin Allah, kami akan menyusul kalian. Berarti kita mengantri untuk menuju kehidupan di alam barzakh. Nah, masuklah alam yang keempat. Setelah kita meninggal, kita pun masuk alam yang keempat. Alam yang keempat ini, setiap alam yang kita lalui tak bisa diulang. Jadi tidak ada syarat ulangnya lagi. Alam roh ke alam rahim tak bisa balik lagi ke belakang. Berarti kalau berjalan itu hanya sekali saja. Sekali kita melangkah, tak boleh lagi mundur ke belakang. Alam arwah ke alam rahim, tak bisa balik lagi ke belakang. Alam rahim ke alam dunia, tak bisa lagi balik ke belakang. Alam dunia yang terdiri dari unsur jasad dan roh, masuk ke alam barzakh, itu pun tidak bisa balik lagi ke belakang, ke dunia. Maka orang yang sudah masuk alam barzakh ini, alamnya alam gaib, alamnya alam kehidupan, di sanalah arwah itu berada sampai datang hari kiamat, hari berbangkit. Jadi orang yang sudah masuk ke barzakh ini tak bisa lagi pulang ke dunia. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, bisakah roh itu pulang ke rumah Ustaz? Tidak bisa. Bisakah roh itu dipanggil-panggil datang ke dunia ini Ustaz? Tidak bisa. Masuk ke rumah lain pun tak bisa. Masuk ke roh yang lain tak bisa. Jelas Bapak Ibu? Rohnya Vina yang di Cirebon, katanya diinterview lah Bapak Ibu. Maka kemudian dia katakan begini. Rohnya Nia yang Padang Pariaman diinterview. Kalaulah memang roh itu bisa dipanggil-panggil, betapa banyak kasus-kasus kematian, kasus pembunuhan semestinya diungkap. Tak perlu lagi kita polisi, tak perlu lagi ada tim Inafis dan seterusnya, tim forensik. Jadi ketika ada orang mengatakan, oh, apa yang disampaikan oleh roh itu Ustaz, persis seperti informasi yang kami dapat, itu adalah jin. Jadi jin itu Bapak Ibu terbagi kepada 3. Jin itu terbagi kepada 3 dalam penjelmaannya. Jadi yang bukan John Pak. Mohon maaf aja. Jin itu
bisa menyerupai ular atau kalajengking. Itu satu. Itu dalam hadis. Saya sedang mengumpulkan hadis-hadis yang berbasis 3. Jadi 3 IC semua. 100 hadis, 3 untuk kebahagiaan, 3 orang yang mendapatkan syafaat di akhirat, 3 ini, 3 itu. Jadi saya kumpulkanlah dalam berbagai kitab. Salah satu saya dapatkan 3 penjelmaan jin. Yang pertama menjelma menjadi ular dan kalajengking. Yang kedua berubah menjadi, lupa saya yang kedua ini, menjadi dia terbang, yatiru fil hawa, dia terbangkan kemari. Yang ketiga, inilah yang menyerupai orang yang sudah meninggal tadi. Jadi kalau ada yang semacam itu nanti, kita tidak mengingkari keberadaan jin. Jin itu ada. Jin itu ada karena surat jin itu ada. Makanya kalau kita di dalam baca surat jin, kata Al-Quran, kunna tara'iqa qidada. Jin itu juga punya jalan. Jalan wa amman min qasitun fakanu li jahannama hataba. Ada yang muslim, jin muslim itu mereka juga beribadah sama seperti manusia, sama seperti kita Bapak Ibu. Tengok di Quran surat yang ke-46. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-21 kalau tidak salah. Tengok nanti bagian kiri paling atas. Saya lupa nomor ayatnya. Wa anna nafaru minal jinni, ada sekelompok jin, mereka mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin. Ketika orang itu selesai membaca Al-Quran, maka jin muslim ini walau mudbirin, mereka tinggalkan orang itu dan pergi ke kaumnya menyampaikan isi pesannya. Jadi dalam dunia jin itu sendiri, dalam ayat ini mereka juga berdakwah. Mungkin kalau ada nama Masjid Nurul Huda, mungkin di sana dibuat juga pengajian tu bagaimana. Mungkin juga ada pengajian kematian. Karena jin dan manusia itu setara dalam peribadatan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, kembali kepada tema tadi. Jadi orang yang sudah meninggal, roh tidak akan pernah kembali ke dunia dalam bentuk nyata. Jadi misalnya nanti bapak pulang, jumpa dengan roh ayahnya, tegak depan pintunya, itu jin yang menyerupai. Pergi ke kampung, jumpa dengan seseorang yang mirip dengan mak dia, dengan kawannya, itu adalah jin yang menyerupai itu. Apa maksud jin menyerupai itu? Wallahu alam. Tanya sajalah ke jin itu sendiri. Kita tak tahu. Karena itu kan sulit untuk dideteksi Bapak Ibu. Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang sudah meninggal itu di dalam mimpi, itu betul. Jelas Pak? Bisa dibedakan? Makanya kakaknya Nia itu bermimpi. Apa dalam mimpinya itu? Kak, tolong Nia kak, kata. Saya tengok di YouTube Bapak Ibu. Pastinya mungkin perlu di cross check ke sana. Kenapa Nia? Saya tempat yang gelap kak. Kenapa enggak pulang? Tak bisa pulang. Gelap saja kata dia. Besoknya baru dicari, ternyata sudah dikubur. Nah, ini apa namanya? Isyarat-isyarat dalam mimpi itu dibenarkan oleh Al-Quran. Quran surat yang ke-39. Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar 42. Dalil yang kedua, Quran surat Al-Maidah ayat 60. Itulah informasi tentang keberadaan orang yang tidur bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Jadi roh bertemu dengan roh, yang gaib bertemu dengan yang gaib. Kalau yang nyata dengan yang gaib tidak bisa. Jin itu sendiri pun kalau dia ingin bertemu dengan manusia, jin itu mesti menyerupai terlebih dahulu. Menyerupai dengan manusia itu. Tapi kan ada orang yang bisa melihat jin Ustaz. Sampai hari ini wallahu alam, itu masih sulit untuk dipercaya apakah itu benar atau tidak, karena dalam hal ini kita butuh dengan dalil. Tapi bisa jadi Bapak Ibu, jin itu menampakkan wujud sehingga orang itu melihat jin tadi. Hal itu tidak mustahil, menampakkan wujudnya kepada seseorang kemudian dia menghilang. Itu bisa terjadi. Tetapi kalau di alam mimpi, roh kita saat kita tidur tadi malam, lalu kemudian dibawalah ke suatu tempat
lalu kemudian kita bertemu dengan suami, dengan istri, dengan ayah kita, maka pertemuan itu adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu-ibu yang suami sudah meninggal, ayah sudah meninggal, mak sudah meninggal, ditinggal seorang diri. Mengalami koma. Koma ini termasuk orang yang tidur, koma, pingsan, tidur. Tersebut dalam Islam itu mati kecil. Ketika dia tidur, maka kemudian beberapa hari enggak sadar, ditunggulah oleh suaminya membawa kereta yang sangat cantik sekali. Di taman-taman yang sangat indah sekali. Lalu kemudian dia pun mau numpang di kereta suaminya ini. Langsung cerita ke saya orang itu, Bapak Ibu. Lalu kemudian, kau belum waktunya, kau hidup lagi, nanti kau sadar lagi, kata dia. Menurut dokter, orang yang pecah pembuluh darah itu jarang yang selamat. Ini menurut dokter lah, Bapak Ibu. Tapi kalau kuasa Allah, tak ada yang tak mustahil. Pecah pembuluh darahnya, Pak. Ya, ini kalau kata dokter, ini nggak bisa diselamatkan. Ini menunggu waktu saja. Tapi hari ini orang itu selamat, sehat walafiat. Satu lagi, ada supir ambulan yang sampai hari ini bulu nadi. Nadinya itu dari jantung sampai ke kepala diganti dengan selang. Menurut dokter, ini orang sudah pasti meninggal. Tapi menurut Allah belum. Dengan ilmu kecanggihan ilmu manusia bisa tertolong orang ini. Hidup sampai sekarang ini. Mengalami mimpi yang semacam itu. Maka sebelum ini saya pernah ceritakan, orang barat itu sendiri meneliti orang-orang yang pernah mati. Namanya Raymond Moody. Orang yang pernah mati suri, mati 5 jam, mati 10 jam. Kemudian mereka bangun lagi dan mereka interview. Dan dia ceritakan perjalanan spiritualnya ketika di dalam matinya tersebut. Nah, orang yang sudah meninggal tadi, roh tidak akan pernah kembali ke dunia lagi. Kalaupun itu ada yang mirip, yang serupa, itu adalah penjelmaan jin terhadap orang-orang yang sudah meninggal tadi. Itu bisa, Bapak Ibu. Tapi bukanlah benar-benar roh itu yang datang ke dunia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, alam berikutnya nggak bisa kita kembali lagi. Seperti apa kita meninggal? Sesuai cara hidup. Man asa ala syai'in mata alai. Kita mudah nebaknya, Bapak Ibu. Seperti apa saya meninggal nanti ya? Tak usah jauh-jauh mikirnya. Kata Imam Ibnu Katsir, seperti apa engkau hidup, seperti itulah cara mati. Orang akan meninggal sesuai kebiasaan. Makanya kalau kita membiasakan kebiasaan yang baik, kita ke masjid 5 waktu, kemudian kita mungkin bersedekah, mungkin kita baca Al-Quran, mungkin salat, bertasbih, Allah akan mudahkan jalan kita untuk menempuh kematian itu. Nah, setelah kita dari alam barzakh ini, kita pun masuk alam yang terakhir. Inilah namanya alam akhirat. Nah, pembahasan kita pagi ini, berbangkitnya kita nanti, berarti kan sudah alam yang tak bisa dicerna lagi oleh akal kita. Satu-satunya yang bisa menjadikan atau menjadi pedoman bagi kita adalah dalil. Gak ada jalan lain, Bapak Ibu. Bagaimanapun akal kita untuk mencerna, melogikakan, melogiskan, sepintar apapun orang itu, kalau sudah berbicara perkara gaib, apalagi alam akhirat, maka satu-satunya yang kita jadikan adalah al-khabar as-sadiq, berita yang benar dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kita mau tahu nih, seperti apa kita bangkit nanti. Riwayat Imam Muslim dari Jabir. Qala sami'tu, aku mendengar Nabi. Berarti Jabir itu langsung bersama Nabi. Sami'tu, karena kalau mendengar enggak mungkin orang ketiga. Saya dengar dari Rasul, kata Jabir. Yaqulu, bersabda, yub'atsu kullu abadin ala ma mata alaih. Seseorang akan dibangkitkan di mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul seluruh manusia. Mahsyar sesuai cara matinya. Jadi yang kita bahas sesuai cara meninggal. Dalam banyak hadis. Sebentar, kita ambilkan riwayat dulu. Dalam banyak hadis, salah satunya adalah ada orang yang bangkit dari kuburnya nanti di mahsyar
dalam keadaan bertalbiyah memakai pakaian ihram. Kita urut satu persatu Bapak Ibu. Banyak nanti modelnya. Sekali lagi, ketika kita membahas tentang perkara gaib akhirat, kita tidak bisa memakai hadis palsu. Hadis gaib pun kita hindari. Mohon maaf, mungkin selama ini ada Bapak Ibu dengar, kalau nanti ada orang bangkit wajahnya seperti babi. Pernah dengar begitu? Itu tidak ada tuh Bapak Ibu. Ini tidak tahu apa maksud orang ini menjelaskan itu. Kalau pendapat ulama ada, tapi kalau dalil Al-Quran dan hadis, maka ini tidak kita jumpai. Maka kita usahakan terlebih dahulu Al-Quran dan hadis yang sahih-sahih, sebab ini masalah akidah. Nanti kalau mau tambah contoh-contoh yang lain itu boleh. Yang pertama, seseorang akan bangkit dalam keadaan bertalbiyah. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat melakukan haji wada. Seseorang yang masih memakai pakaian ihram di atas untanya. Tiba-tiba untanya ini entah bergerak atau mungkin bergeraklah Bapak Ibu, sehingga kemudian menyebabkan orang ini terjatuh. Ketika dia terjatuh langsung meninggal. Karena jatuh itu hanya menjadi sebab saja. Bukan berarti jatuh meninggal. Banyak orang yang jatuh tapi tak meninggal. Ada kawan saya jatuh dari lantai 4. Sudah itu ditimpa tangga lagi. Sampai hari sekarang masih hidup. Artinya ini ajal belum sampai. Ini sahabat Nabi setelah haji wada, ajalnya sudah sampai. Wa fi sahihaini fir rajuli allazi waqasadhu naqatuhu wa huwa muhrim. Dia dalam keadaan berpakaian ihram. Ma'an Nabi SAW bersama Nabi fi hajjatil wada, di haji wada, haji perpisahan. Qala Nabi bersabda, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbain, 2 lapis saja bajunya. Wala tuhannitu wala tukhammiru ra'sahu, jangan diberikan minyak hanut, minyak wangi, dan jangan pula ditutup kepalanya. Biarkan seperti itu. Mengapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia nanti di hari kiamat akan bangkit dari kuburnya dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Bangkitnya orang ini dalam keadaan bertalbiyah, terus dia bertalbiyah di padang mahsyar sampai nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada orang yang bangkit dalam keadaan berperang, mati syahid. Mati syahid karena dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dibangkitkan dari kuburnya, darahnya itu masih bercucuran. Untuk apa, Ustaz? Karena kematian itu ataupun kebangkitan itu dari kubur, 2 keadaan. Yang satu dalam keadaan ketaatan, yang satu dalam keadaan kemaksiatan. Jadi dialokasikan, dikumpulkan ketaatan orang yang taat saja. Ada yang ketika bertalbiyah, berarti melakukan ketaatan. Ada orang yang sedang syahid, berperang, seperti saudara kita yang berada di Gaza hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya nonton berita hari Sabtu, ketika malam mereka tidur di kemah-kemahnya, muaskar, lalu kemudian dijatuhkanlah bom oleh Israel, Bapak Ibu. Kalau kemah-kemah itu pakai terpal. Ketika bom itu dijatuhkan, kemudian terbakarlah terpal itu. Orang yang dibawa itu ikut terbakar, menjerit-jerit kesakitan. Hari Sabtu kemarin beritanya di Al Jazeera. Jadi bahasa Inggrisnya people are burning kan. Orang-orang itu terbakar dan tak bisa ditolong. Karena kalau kita ditolong oleh orang sekitarnya, maka dia akan ikut terbakar. Jadi dibiarin saja. Nah, ketika mereka meninggal dalam keadaan seperti itu, ketaatan kepada Allah, karena mereka termasuk kategori syahid. Orang yang syahid itu man qatala duna malihi, siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya. Misalnya Bapak Ibu bawa motor ke masjid, kemanalah, kemudian datang begal, dibegal, meninggal mempertahankan harta itu, fahuwa syahid. Itu syahid itu kategorinya.
Orang yang tertimpa bangunan, dia misalnya pergi satu tempat kemudian terjadi gempa dan gempa itu menyebabkan bangunan itu roboh. Dia dalam keadaan tidak bermaksiat, maka juga termasuk kategori syahid. Orang yang meninggal kena tenggelam, ini banyak sekali. Jadi mereka-mereka yang mati syahid itu kelak akan dibangkitkan dalam keadaan statusnya sebagai orang yang syahid. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illa jaa. Tidaklah seorang itu meninggal illa jaa, kecuali dia datang nanti pada hari kiamat, wajurhuhu yas'abu, sementara darahnya masih mengalir, al-launu launud dami warihu rihul miski, warna darahnya itu, warna itu seperti warna darah dan aromanya itu seperti aroma minyak kasturi. Ini dua keadaan. Ada juga nanti orang yang bangkit dari kuburnya itu dalam keadaan melakukan ibadah solat. Kenapa? Karena meninggalnya dalam keadaan solat, bersujud. Jadi dia bersujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiasnya daripada hadis-hadis yang tadi. Man asya ala syai'in mata alai. Man bu'itsa alai wa man mata alai bu'itsa alai. Siapa yang mati atas sesuatu maka dibangkitkan akan seperti itu. Kalau bapak ibu meninggal dalam keadaan beribadah, berzikir, mesti bisa jadi di rumah sakit tapi dia tidak berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 100 kali. Dalam satu hari bapak ibu baca zikir tadi 100 kali, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita sebanyak 100 pula. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mi'ata marratin, 100 kali kata Nabi. Maka Allah berikan 4 kepada orang itu. Yang pertama, pahalanya seperti memerdekakan 10 orang budak. Yang kedua, mendapatkan 1000 pahala. Yang ketiga, dihapuskan 100 kesalahan dosanya. Yang keempat, dijaga hidupnya mulai dari pagi itu sampai dia tidur kembali. Mungkin misalnya itu yang dibacanya bapak ibu dalam keadaan berzikir kepada Allah. Maka berdasarkan riwayat tadi, kiasnya adalah ketika dia meninggal dalam keadaan semacam itu, Allah akan bangkitkan nanti seperti itu pula. Tentu hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Abdullah ibn Umar qala sami'tu, aku mendengar kata Abdullah bin Umar, idza aradallahu biqaumin adzaban, apabila Allah menghendaki azab kepada suatu kaum, asabal azabu man kana fihim, maka yang mendapatkan azab itu seluruh negeri tersebut. 1-2 orang melakukan kemaksiatan, yang merasakan azab itu bukan 1-2 orang tadi, tapi seluruh negeri itu. Summa bu'itsu ala a'malihim, lalu kemudian mereka dibangkitkan dalam keadaan amal perbuatan mereka. Ini saya jelaskan lebih detail. Berarti Ustaz, kalau dokter dalam keadaan menyuntik meninggal dia, berarti nanti dia bangkit dalam keadaan sedang menyuntik Ustaz? Tidak begitu maksudnya Bapak Ibu. Kalau seandainya sedang menjadi anggota DPR RI misalnya, lalu kemudian meninggal keadaan itu, apa maksudnya? Adalah dalam ketaatan. Kalau dia melakukan amal itu, saya menjadi anggota DPR RI untuk memperjuangkan hak rakyat, masyarakat Riau misalnya, berarti kan ketaatan. Ketika dia meninggal dalam menjalankan tugas itu, berarti Allah SWT bangkitkan dia dalam keadaan membantu orang. Itu maksudnya. Ketika dia bekerja di rumah sakit, lalu kemudian meninggal ketika itu, berarti sedang menolong orang. Ketika dia meninggal dalam keadaan bersedekah, maka dia bangkit dalam keadaan bersedekah. Kalau orang meninggal dalam keadaan berjoget, macam mana Ustaz? Kadang itu pula, macam itu pula dia akan bangkit nanti. Tentu senang hati dia. Maksudnya 2. Satu dalam ketaatan, yang satu dalam kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu mungkin saja dalam keadaan melakukan perbuatan tercela,
mungkin saja dalam keadaan berzina, mungkin saja dalam keadaan mencuri, meninggal dia dalam keadaan melakukan perbuatan tersebut dan tidak sempat bertobat, maka orang itu akan dibangkitkan sebagaimana dia meninggal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk memesan seperti apa kita meninggal ditentukan oleh perjalanan kita. Bisa kita pesan tu Bapak Ibu, ya Allah, saya ingin meninggal di hari Jumat. Maka dia berdoa, Allah makhtim lana wa ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, saya ingin meninggal dalam keadaan sujud. Maka dia pun lakukan solat. Ya Allah, saya ingin meninggal dalam keadaan solat di rumahmu. Dia kemudian dia sering ke rumah Allah, ke masjid. Ya Allah, saya ingin meninggal di tanah suci. Maka dia pun sering ke tanah suci, Bapak Ibu. Saya ingin meninggal dalam keadaan membantu orang. Maka seperti itulah dia akan meninggal. Dikelompokkanlah manusia itu kepada orang-orang yang dalam keadaan taat kepada Allah atau dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, yub'atsu ala ma mata alai. Seseorang akan dibangkitkan berdasarkan amal perbuatannya. Ada juga hadis Nabi yang menjelaskan, mungkin kita jelaskan detailnya di pertemuan yang akan datang, tentang ada orang yang ketika bangkit dari kuburnya itu dalam keadaan berhutang. Ada pula orang yang bangkit dari kuburnya itu dalam keadaan teroyong-oyong. Jadi orang lurus saja berjalannya. Dia macam orang mabuk. Enggak lurus tegaknya Bapak Ibu. Ada pula orang yang bangkit itu nanti dalam keadaan kabur dia dari tempatnya itu. Ini mengilustrasikan model-model bangkitnya seorang di padang mahsyar nanti. Seperti apa dan bagaimana kisahnya akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi yang kita jelaskan pada pagi ini, orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan baik karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan Pak Ilyas. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan diberi kita. Tadi Bapak ada menyinggung soal kita Masjidil Ibrahim, itu sudah ditentukan salah satunya ajal kita. Ya. Yang saya tanyakan singkat saja Pak. Dengan ditentukan ajal tadi, apakah bisa berubah ajal kita seperti di dunia, atau bisa berubah daripada ditentukan tadi atau tidak? Ya. Ya. Ajal yang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz itu sudah ditetapkan oleh Allah. Berubah atau tidak itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan kita amalan berupa doa. Maka doa itu ada dua hadis Nabi. Man ayyabsutu lahu fi rizqihi. Siapa yang Allah inginkan rezekinya menjadi lapang. Au yunsa'alahu fi atharihi. Atau ingin dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu. Maka jalinlah silaturahim. Orang yang menjadi silaturahim umurnya dipanjangkan. Nah, di sini muncul pertanyaan. Apakah yang dipanjangkan itu umur yang di Lauhul Mahfuz tadi atau ada makna lain? Dulu ketika saya pelajari hadis ini di Al-Azhar, yang dimaksudkan sebagian oleh para ulama, yang dipanjangkan itu adalah keberkahan umurnya. Contohnya apa? Buya Hamka. Buya Hamka sudah meninggal. Tetapi Buya Hamka seakan-akan masih hidup sampai hari ini. Kenapa seakan-akan masih hidup? Karena masih kita bicarakan. Kalau ada permasalahan Natal misalnya, orang pasti menyebut Buya Hamka. Karena Buya Hamka sangat tegas sekali. Di tahun 82 itu saya tak mengucapkan selamat Natal. Tapi Anda berhenti dari jabatan MUI, biar saya berhenti. Itu menunjukkan kekokohannya. Karena Buya itu begitu. Gak bisa dia dikasih uang jadi Guya, gak bisa. Kalau sekarang Buya itu ketika dapat duit sedikit jadi Guya dia. Betul tak tuh Pak? Itu banyak yang Guya hari ini. Goya dia. Kalau Buya itu begitu dulu. Nah, jadi
Orang yang melakukan dua hal ini, kata para ulama, keberkahan umurnya panjang, sehingga kemudian dia sudah meninggal tapi tetap disebut. Ada juga pendapat yang kedua, memang Allah tambahkan. Berarti ada dua pendapat, Pak. Allah tambahkan. Cuma pendapat yang kedua ini disampaikan lagi, dijelaskan lagi. Sesungguhnya umur kita yang di mahfuz itu kita nggak pernah tahu berapa jatahnya. Kita nggak pernah tahu. Tapi kan ada hadis riwayat dari Nabi Isa itu, kau mau panjang umur nggak, kata Allah, maka peganglah bulu domba ini, seberapa banyak kau bisa merabanya, maka sebanyak itulah umur yang akan aku tambah, kata Allah. Tapi kata Nabi Isa, panjang umurku itu apakah membuat aku jadi baik? Tidak, belum tentu. Maka cukuplah umur yang sudah ada saja yang saya habiskan. Jadi ada dua pemahaman tentang hadis tadi. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, jalinlah silaturahim. Secara logikanya Bapak Ibu itu masuk akal. Mengapa? Karena orang yang sering jalan-jalan itu pikirannya fresh, segar. Makanya kalau ibu-ibu agak stres sedikit, ajak selaki suaminya, jalanlah kita keluar ruang itu. Karena di rumah suntuk nengok rumah itu. Orang yang suntuk itu cepat mati. Nengok rumah. Cobalah sekali pergi misalnya ke Turki. Makanya Pak Matondang tu walaupun umurnya hampir 70, macam 27. Dan semangatnya. Kenapa? Karena sering keluar. Apalagi nanti kalau minum teh talunya di Hang Tuah, itu lebih lagi tuh. Makin mudah sekali dia. Karena banyak cerita di sana. Ibu-ibu jangan suuzon. Karena minum teh talu. Jadi begitu Bapak Ibu. Orang yang sering silaturahim itu pergi sana sini, wajahnya fresh lagi. Kenapa Ustaz tahu Ustaz? Karena kadang istri di rumah kalau sudah lama nggak diajak keluar, kusut mukanya. Bawalah pergi belanja, bawa ini. Itu cerah lagi. Betul enggak Bu? Itu betul kata Bu Ibu. Jadi itu yang membuat kita umur panjang tadi. Diingat orang nanti. Panjang umurnya, rezekinya dengan menjalin silaturahim. Ya, silakan. Baik. 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 Ya, betul. Yang kedua, saya ada mendengar dari Ustaz juga ada beberapa hadis, dan pada zaman Nabi Ibrahim ada seseorang pemuda mengundang Nabi Ibrahim untuk dia menikah. Di situ ada malaikat. Jadi kata malaikat bersama dia sampai ini tak sempat yang menikah dia meninggal. Ya. Nah, jadi anak itu Berdoa. Bersedekah, Pak. Bukan doa. Bersedekah. Sudah berapa tahun lama dan meninggal juga. Jadi Ibrahim terpenuh dia menunggu. Dia tak boleh kan? Dia kena sedekah dia. Kuotanya sudah ditambah. Baik. Ada seorang sahabat, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah sebulan akan meninggal dan ada sekian. Ini tak ada apa-apa. Yalah, Rasulullah sampai sama dia. Baik. Sebulan beliau akan meninggal karena dia memang orang taat, tak ada salah kepada dia. Baik. Sudah itu, setelah masuk dia, bersedekahkan juga hartanya, Pak. Masya Allah. Baik. Bersedekah tadi, kita pas hari tanggal sampai itu, boleh juga meninggal. Jadi heran juga Rasulullah tengok boleh juga meninggal. Akhirnya tak tahu kita semua karena dia tahu kemudian kita sedekah. Baik. Inti dari penjelasan Pak Ilyas ini, kalau Bapak Ibu banyak bersedekah, umur panjang. Kan itu intinya Pak ya. Maka betullah itu. Jadi memang amalan sedekah itu amalan yang paling banyak menemui kita, mulai dari dunia, ketika sakratul maut, di alam kubur, di padang mahsyar, sampai ke surga neraka. Itu sedekah itu akan selalu datang. Dan setelah saya kumpulkan hadis-hadis tentang sedekah itu Bapak Ibu, sedekah ini adalah amalan yang paling hebat. Dan sedekah ini disukai oleh seluruh orang. Bahkan orang pelit pun suka orang yang suka bersedekah. Tapi kalau sesama pelit pun tak suka, Pak. Tak usah berkawan sama dia itu lagi, kata dia. Kenapa? Dia pelit.
sementara dia pelit juga. Jadi sedekah itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, Allah berkehendakkah untuk memperpanjangkan umur manusia? Ya sangat mudah sekali bagi Allah. Nah, kalau kita kembalikan ilmu itu kepada Allah, tidak ada satupun yang mustahil. Nah, maka kesimpulannya apa? Perbanyaklah untuk bersedekah. Ada seorang Pak non muslim tinggal di Arifin Ahmad, sakit keras. Kalau menurut dokter akan meninggal nih. Kata bapak ini, sedekah anak yatim. Ini bukan muslim Pak, non muslim. Sedekah ke anak yatim kata. Sedekahlah keluarganya nih. Sehat sudah itu. Jadi kalau bapak ada sakit lutut, sedekahlah. Banyak yang batuk-batuk, sedekahlah katanya. Insya Allah sehat. Dawu mardakum bis sedekah. Kalau sakit, obatilah sedekah kalian dengan bersedekah. Jadi itu sahih sekali. Amalan sedekah sangat. Silakan Pak. Waktu kita panjang. Ini Pak John. Ini Ustaz, Allah akan minta manusia itu dengan kesempurnaan dan kekurangan. Baik. Jadi yang saya tanyakan di sini, bagaimana bangkitnya kalau manusia itu Allah diciptakan kekurangan seperti Baik. kita, pincang ataupun berdoa. Baik. Sementara dia di dunia itu ada sering hadis bahwa manusia yang diminta di dunia di akhirat tidak akan diperhatikan oleh Allah. Baik. Jadi seandainya orang buta atau orang ini bukan kita menjadi orang ya, kita Baik. ingin mengajar. Ya, ya betul. Mana cara bangkitnya orang yang cacat itu di sementara dia bisa ditekan kurang lagi dari ibadah itu Ustaz. Baik. Satu lagi Ustaz. Ini yang kedua tema. Jadi pemikir juga saya. Manusia itu dikumpulkannya itu hidup kita karena kami mengikuti baris sesuai dengan nabinya. Sementara zaman sekarang ini kan bisa kita katakan ini kita kan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sementara ada yang merasa dia tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Sementara dia hidup di zaman sesudah Nabi Muhammad. Itu termasuk orang yang mana Ustaz. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Jawaban dari pertanyaan pertama, buka Quran surat Toha. Surat Toha. Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa. Surat yang ayat yang ke-124. Toha 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan seterusnya. 124, 125. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku,